Anies terlalu manis untuk digandeng PDIP. Kaesang bakal mati kutu. Ditulis oleh Heru Subagya. Dirundung oleh kekalahan di Pilpres dan penurunan suara di Pileg 2024, akhirnya menyentil elit PDIP lebih bijak dan toleran dengan partai dan juga para tokoh yang tidak seakidah. Pilpres yang mengusung paslon Ganjar Mahfud bisa ditengarai kekalahan, akibatnya kering dukungan dari partai pendukung dan pengusung. Koalisi PDIP terlalu mungil, hanya didukung satu partai parlemen P3 dengan 19 kursi DPR dan partai non-parlemen Hanura serta Perindo. Dalam konteks perebutan suara di daerah, tentunya PDIP akan lebih banyak berpikir moderat daripada harus mempertahankan fatsun ideologis, sehingga akan memudahkan langkah dan mengatur strategi kemenangan di setiap pilkada seluruh Indonesia. Dalam hal ini, PDIP akan menggunakan strategi rangkul lawan ketimbang harus memusuhinya. Di bawah tekanan rezim saat ini, menurut elit PDIP, jika terjadi banyak kemerosotan suara di Pileg karena intervensi yang brutal dan masif yang dilakukan oleh rezim untuk mengalahkan calon presiden dari PDIP dan juga mempreteli suara legislatif. Jadi, saat ini PDIP sedang terancam oleh rezim dan juga oleh persaingan sesama partai politik. Karena dibutuhkan sikap elegan untuk menerima kekalahan tersebut dan kemudian bangkit kembali dengan cakupan inovasi dan strategi baru. Sikap lunak PDIP akhirnya terjadi. Dalam kontestasi pilkada, akhirnya PDIP mengambil langkah bijak dan kooperatif. Hal ini dipertegas oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan partainya akan mempertimbangkan setiap nama yang diusulkan oleh masyarakat untuk dapat dicalonkan pada Pilkada 2024. Terobosan yang cukup ekstrim ketika PDIP pada akhirnya tidak sungkan lagi mengusulkan calon gubernur bukan lagi dari internal. Langkah cukup berani ketika Hasto membuka pintu politik dengan memungkiri bahwa partainya bakal mempertimbangkan mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Pernyataan politik Hasto ini bisa dikatakan simbol awal PDIP telah mengakhiri tradisinya mendahulukan kader internal partai. Politik kolaborasi yang dimainkan oleh PDIP kali ini dipertegas oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan memberikan apresiasi bagi mantan paslon 01 Pilpres 2024 Anies Baswedan dengan menyebutkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta adalah sosok yang menarik untuk diusung PDIP pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Ditambahkan oleh Puan, jika partainya tengah mempertimbangkan sosok Anies untuk dicalonkan sebagai calon Gubernur Jakarta. Menarik juga Pak Anies, kata Puan seraya tersenyum ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selasa 4 Juni 2024. Kendati demikian, Puan menegaskan pengusungan calon gubernur Jakarta akan dipertimbangkan secara matang oleh PDIP. Yang menarik dari pernyataan Puan adalah PDIP harus realistis melihat situasi di lapangan dan mendengar masukan publik dalam menetapkan kandidat yang akan diusung di sebuah daerah. Ungkapan ini sudah nyata-nyata bahwa PDIP butuh mitra strategis, bukan hanya partai saja, tetapi kekuatan ketokohan juga menjadi hal penting. Puan sangat jeli ketika menyentil nama Anies Baswedan untuk bermain di elektoral lokal di DKI, sangat pas dan tepat. Puan mengakui dan harus realistis untuk melihat situasi di lapangan, karena setiap daerah itu wilayahnya berbeda-beda, dan bagaimana PDIP bisa mengambil peluang menang ada di wilayah mana. Dukungan dari berbagai pihak, PDIP terus mengalir dan mengarahkan ke satu nama yakni Anies Baswedan. Baik Hasto dan juga Puan sudah membuka diri, bahkan mulai menginisiasi kerjasama politik dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut. Tentunya, sinyal politik tersebut akan membuka keran buntu karir politik pasca kekalahan dari Pilpres 2024 kemarin. Anies Baswedan lebih mujur ketimbang Ganjar Pranowo atau Mahfud MD. Bukannya istri Ganjar atau Mahfud MD yang dilirik untuk maju di Pilgub DKI, namun justru terjadi kejutan dengan muncul nama Anies Baswedan.
Sementara, Anies Baswedan sendiri sepertinya sangat sumringah dan antusias politik muncul kembali. Anies menyiratkan ketertarikan untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan pada pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan Anies merespon pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebut Anies sebagai sosok yang menarik untuk diusung sebagai calon gubernur Jakarta. PDIP juga menarik. Jadi sambil kita lihat hari-hari ini, mudah-mudahan sampai pada kesimpulan. Ujar Anies di Taman Literasi Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 7 Juni 2024. Kendati demikian, Anies tidak menjawab secara lugas ketika ditanya soal perkembangan komunikasinya dengan pengurus PDIP. Dengan PDIP terus melemparkan isu perburuan politik ke Anies Baswedan, setidaknya akan menghadang lawan lain untuk berhati-hati memasang calon yang akan masuk dalam bursa di Pilgub DKI. Pihak yang akan serius merespon adalah Kaesang Pangarep. Diyakini, jika Ketua Umum PSI ini akan terus bersuara dan bergerak cepat menuju kursi panas perebutan orang nomor 1 di DKI Jakarta. Hanya Anies Baswedan yang potensial dan PDIP sangat paham untuk hadang lawan atau musuh bubuyutan, yakni Kaesang Pangarep, yang tidak lain adalah putra bungsu Presiden Jokowi.